halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Oke, jadi seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas manga Black Clover chapter 251. By the way, sebelum kita masuk bahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bel notifikasinya, oke? Biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap. By the way, sebelum kita masuk pembahasan nih guys, gue mau cerita-cerita sedikit nih. Lumayan kan buat nambah-nambah durasi. Jadi seperti yang kalian lihat guys, tempat syuting gue udah beda, tempat gue bikin video udah beda. Dan niatnya ini masih kosong ya. Jadi nanti belakang mau gue kasih background apa gitu, gambar-gambar anime lah segala macem, manga-manga. Doain aja semoga kalau ada duitnya nanti pengen gue obrak-abrik lah, gue otak-atik gitu. Dan gue juga mohon maaf selama sebulan ini gue nggak upload sama sekali, nggak bikin konten sama sekali. Ya karena memang lagi ngurus pindahan. Gak tahu kenapa bulan kemarin tuh, bulan puasa kemarin, gue tuh nggak mood banget bikin konten guys. Kayak udah nggak ada passionnya lagi gitu. Pokoknya nggak mood dah. Gak tahu kenapa. Ya mungkin karena gue baru pindah juga, belum adaptasi di sini, moodnya belum dapet buat bikin video. Soalnya tuh setiap gue pengen bikin skrip guys, setiap gue pengen bikin skrip, nggak tahu kenapa otak gue nge-stuck. Kayaknya susah banget gitu. Tahu-tahu udah muncul manga baru aja. Dan hasil ya, sebulan ini gue tuh cuman baca-baca manga lagi yang belum gue lanjutin. Contohnya kayak Boku no Hero, terus One Punch Man dan lain-lain. Nah sebenarnya ada hikmahnya juga sih, gue bisa baca manga yang lain selain Black Clover. Yang kemungkinan nantinya manga lain lagi, manga lainnya ini bakal gue bahas di channel gue. Karena seperti yang kalian tahu ya, dulu tuh gue hampir bahas semua anime, bahkan Boku no Hero, Boruto, segala macam itu gue bahas. Dan gue pengen balik ke zaman gue awal-awal bikin YouTube lagi, gue pengen bahas banyak anime gitu. Oh iya, gue baru ingat, by the way, gue juga bulan kemarin tuh lagi seru-serunya maraton Tower of God dari chapter 1 coy. Sumpah itu gue, gara-gara Tower of God juga gue gak bikin konten, karena seru banget sumpah. Jadi kemungkinan nanti Tower of God juga bakal masuk ke list gue, bakal gue bahas juga. Walaupun itu webtoon ya, tapi karena sekarang udah ada animenya, jadi ya gue masukin ke list anime juga. Saking serunya guys, sampai gue lupa kalau sekarang gue itu udah jadi pengangguran. Aduh, anjir, mungkin itu juga salah satu yang bikin gua nggak mood dalam bikin konten ya guys. Tapi orang-orang mah harusnya semangat ya, kalau udah nggak ada kerjaan gitu semangat bikin konten lah. Gua malah nggak mood. Ya anggap aja gua ambil libur lah dari kehidupan gue yang sebelumnya, ambil rehat gitu, ambil istirahat. Nah sekarang gue udah siap lagi nih, gue bakal bikin konten gila-gilaan sama seperti awal-awal gue nge-YouTube. Karena apa? Karena sekarang gue sudah pengangguran. Nah karena bulan kemarin tabungan gue masih ada guys, jadi gue masih santai-santai gitu. Nah karena sekarang gue sadar tabungan gue mulai menipis, jadi gue ya bikin konten. Jadi kalian nanti jangan bosan-bosan ya, pasti bakal sering lihat gue. Soalnya gue udah nganggur, jadi gue bakal full di YouTube guys. Mantap. Dan gue mohon maaf juga sama orang-orang yang DM gue buat bahas Black Clover, karena bulan kemarin gue nggak sempat bahas. Thank you banget guys, masih dukung gue, pokoknya thank you. Dan gue mohon maaf lagi, gila gue maafnya banyak banget ya. Ya mumpung lagi suasana lebaran ya, gue jadi mohon maaf lagi. Buat chapter-chapter yang sebelumnya gue nggak bisa bahas guys, gue nggak bisa bahas karena apa? Karena udah ketinggalan banget. Oh ya by the way, kemarin gue udah ajak collab, ajak podcast sama Anish Channel tentang Black Clover. Jadi kalian jangan lupa mampir ke channelnya Anish juga ya. Oke? Nah sekarang kita masuk pembahasan utamanya guys. Jadi seperti yang tahu sebelumnya, Luck, Leopold, dan Charmy sudah berhasil mengalahkan anak buah Vanica, atau 3 anak buah Vanica, yaitu Spanking, Sifoir, dan juga Halberd. Walaupun 3 orang anak buah Vanica ini dikalahkan, tapi perang di kerajaan Heart belum berakhir guys. Bahkan di chapter kali ini ada momen di mana Vanica membuat pertempuran sebelumnya berasa sia-sia. Loh, kok bisa sih berasa sia-sia? Penasaran kan? Kalau gitu seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan nilai-nilai menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini. Langsung saja yang pertama, Gajah adalah spirit guardian terkuat. Oke, jadi pada chapter di sini kita melihat Gajah yang ternyata sudah terjun ke medan perang, guys. Dan dia juga berhasil mengalahkan salah satu anak buahnya Vanica. Di sini juga terlihat spirit guardian lainnya yang belum kita ketahui namanya berkomentar bahwa walaupun mereka sama-sama spirit guardian, tapi Gajah berada di level atau tingkatan yang berbeda. Ya, dari perkataan spirit guardian yang belum kita ketahui namanya ini, secara nggak langsung mengkonfirmasi bahwa Gajah adalah spirit guardian terkuat. Dan memang guys, kalau kita perhatikan dari 5 spirit guardian,
hanya Gajah saja yang menang melawan anak buahnya Vanica. Di sini pun Gajah sebenarnya datang untuk membantu Spirit Guardian tersebut. Jadi bisa kalian bayangkan guys, seandainya saat itu Gajah nggak datang, mungkin Spirit Guardian yang belum kita ketahui namanya ini sudah kalah guys. Seperti ketiga Spirit Guardian lainnya. Lagi pula ya, semenjak kemunculannya, sangat jelas gitu bahwa si Gajah ini bagaikan, sosoknya itu bagaikan pemimpin atau leader dari para Spirit Guardian guys. Ditambah lagi, dia adalah Spirit Guardian yang secara langsung menjaga sang ratu, menjaga Loro Pechica. Jadi sangat wajar bila si Gajah ini lebih kuat dari para Spirit Guardian lainnya. Lanjut yang kedua, kekalahan Dark Disciple atau murid kegelapan. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Gajah berhasil mengalahkan satu lagi anak buah Vanica atau satu lagi anggota Dark Disciple. Nah, nggak lama setelah itu kita berpindah ke tempatnya Loro Pechica guys. Melalui layar sihirnya, di sini Loro Pechica mengatakan bahwa semua anggota Dark Disciple atau murid kegelapan telah dikalahkan. Loh, kok bisa? Kan bukannya anak buahnya Vanica itu ada 5 dan yang baru dikalahkan baru ada 4. Kok bisa sih dia bilang semuanya udah dikalahkan? Ya, ternyata guys, nggak lama setelah Loro Pechica mengatakan hal tersebut, kita melihat adanya satu orang lagi anggota Dark Disciple atau anak buahnya Vanica yang menerobos masuk ke tempatnya Loro Pechica. Dan ternyata kedatangan anak buah Vanica tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh Loro Pechica, sehingga mereka atau lebih tepatnya Mimosa dapat mengalahkan dengan mudah guys. By the way, di sini gue cukup takjub ya sama Mimosa. Ya kalian tau lah guys, dari kemarin tuh orang-orang susah banget ngalahin anak buahnya si Vanica. Bahkan Spirit Guardian sampai kalah. Tapi si Mimosa ini bisa mengalahkan salah satu anggota Dark Disciple atau murid kegelapan dengan sekali serang guys, dengan sihir Cannon Flower-nya. Ya, ini juga membuktikan bahwa selama setengah tahun ini Mimosa makin kuat guys. Atau bisa jadi anggota Dark Disciple yang gebul ini guys merupakan anak buah Vanica yang terlemah, sehingga dia bisa dikalahkan dengan mudah. Ya, sampai momen ini semua anggota Dark Disciple telah dikalahkan. Tapi apakah mereka sudah benar-benar berakhir? Sabar dulu guys, pembahasan masih berlanjut. Jadi kalau gitu langsung aja kita lanjut yang ketiga, kedatangan Vanica. Oke, jadi setelah semua anggota Dark Disciple telah dikalahkan, Vanica tiba-tiba muncul dan menyapa Loro Pechica. Kedatangan Vanica sontak membuat intensitas ketegangan di antara mereka bertiga semakin tinggi guys. Dan ini juga merupakan momen pertama kalinya Noelle melihat musuh ibunya atau melihat pengguna iblis Megicula. Kita semua sudah tahu lah bahwa tujuan Vanica ke kerajaan Heart adalah untuk mengincar Loro Pechica. Tapi walaupun tujuannya hanya Loro Pechica, Vanica dan para anak buahnya tetap membuat keributan dan menyakiti kerajaan Heart. Di sini pun Loro Pechica juga bertanya kepada Vanica, jika tujuannya hanya untuk menemui Loro Pechica atau hanya untuk membawa Loro Pechica, kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Dan ternyata guys, Vanica sengaja membuat keributan agar Loro Pechica lebih termotivasi lagi dalam pertempuran. Gila gak tuh cewek? Emang sadis nih cewek guys. Kalau gue sih gak yakin ya dia berbuat seperti itu biar si Loro Pechica termotivasi. Kalau menurut gua ini feeling gua, ya itu emang sifatnya si Vanica. Ya dia buat rusuh di kerajaan orang yang emang pengen seneng-seneng aja gitu, sama seperti pasukannya guys. Kan rata-rata kan Dark Disciple kalau ditanya emang buat seneng-seneng doang kan. Lanjut yang keempat, sihir kutukan Vanica, Dark Disciple bangkit. Oke guys, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Vanica menghancurkan dan menyakiti kerajaan Heart untuk membuat Loro Pechica lebih termotivasi lagi dalam pertarungan. Nah, pernyataannya si Vanica ini sontak membuat si Noelle marah. Di sini Noelle mengatakan pada Vanica bahwa semua anak buahnya telah dikalahkan dan hanya tersisa Vanica sendiri. Mendengar perkataan Noelle, di sini Vanica mengatakan, "Apa maksudmu dengan kalah?" dengan nada sedikit meremehkan, guys. Dan beberapa saat kemudian kita melihat anggota Dark Disciple yang sebelumnya dikalahkan oleh Mimosa bangkit kembali. Padahal sebelumnya Mimosa sangat yakin guys, kalau anak buah Vanica tersebut sudah nggak sadarkan diri. Ya tentunya kebangkitan Dark Disciple ini tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah kutukannya si Vanica. Ya sampai sini juga bisa kita asumsikan bahwa semua anggota Dark Disciple atau anak buahnya Vanica telah menerima kutukan Megicula. Yang dimana di sini Vanica mengklaim bahwa tidak peduli berapa kali mereka dibunuh, mereka tidak akan mati. Dan gak cuma satu aja yang bangkit guys, tapi bisa kalian lihat semua anggota Dark Disciple yang udah dikalahkan bangkit kembali. Itulah mengapa tadi gue bilang di opening atau di pembukaan bahwa ada momen dimana Vanica membuat pertempuran sebelumnya berasa sia-sia. Gajah pun yang sebenarnya ingin kembali kepada Loro Pechica jadi nggak jadi karena harus berhadapan dengan Dark Disciple yang bangkit kembali. Untungnya di sini pihak kerajaan Clover
Charmy, Leopold, dan Luck masih semangat untuk bertarung melawan Dark Disciple. Tapi walaupun mereka menang lagi, itu juga percuma guys. Karena sumbernya ada di Vanica. Selagi Vanica belum bisa dikalahkan, para anggota Dark Disciple ini juga nggak bakal kalah, karena bakal terus bangkit. Nah, ini yang bahaya. Mau nggak mau, Vanica harus dipukul mundur terlebih dahulu. Dan sampai sini kita juga mendapatkan fakta yang lain guys, bahwa ternyata selain bisa membunuh, kutukan Vanica atau kutukan Megicula ini juga bisa membangkitkan guys. Dan mungkin masih ada kekuatan-kekuatan Megicula lainnya yang belum kita ketahui. Tapi yang mengganggu pikiran gua adalah kalau kutukannya si Vanica atau si Megicula ini bisa membangkitkan, itu artinya ada harapan atau kemungkinan ibunya Noelle, Asiar Silva, juga bisa dihidupkan dong. Dus. Iya dong guys. Kan kita tahu ya, si Asiar Silva ini matinya akibat kutukan Megicula. Seharusnya dia juga bisa dibangkitkan dengan kutukan Megicula juga. Tapi inget guys, ini masihlah sebuah teori. Jadi bisa benar bisa enggak. Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian ada gak sih kemungkinan ibunya Noelle dihidupkan kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan tentunya di chapter selanjutnya kita akan melihat pertarungan epik antara Loro Pechica, Mimosa, dan Noelle melawan Vanica guys. Dan pasti mereka bakal all out banget di sini karena mereka harus mengalahkan Vanica supaya anak buahnya Dark Disciple juga bisa kalah. Pokoknya patut tunggu dah guys. Guys, by the way, ngomongin si Vanica, ternyata dia ini yandere guys. Kadang bisa imut tapi juga kadang bisa sadis gitu. Jadi bingung gua. Jadiin waifu gak ya? Pusing. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 251. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus jalan follow IG gue di Fatur 198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih.